Jalan-jalan mencari ikan, lalu mampir ke Nusa Dua. Berikut saya persembahkan video Ukin PPG Daljab 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaida, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, bidang studi fisika Universitas Negeri Malang. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di sekolah saya mengajar, SMA Negeri 1. Mari ikut saya. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Tapi sebelum mulai pelajaran, biasanya kita mulai dengan apa? Silakan yang bertugas atau ketua kelasnya ya, mungkin berdoa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, atau dari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Nah, hari ini akan belajar materi baru. Nah, saya siapkan dulu ya, apa yang akan kita pelajari hari ini. Ini slide-nya terlihat sampai belakang? Terlihat. Kalian apa sudah siapkan buku tulis? Iya. Yuk kita perhatikan slide yang Bu Yuna tayangkan. Nah, itu ada gambar di sana ya? Iya. Kalian kenal itu foto siapa? Tahu. Ya, udah ada namanya juga di sana. Ya. Kenapa sih Bu Yuna tayangkan? Ini adalah pahlawan nasional kan? Ya. Ini pahlawan-pahlawan yang berperan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, jadi kenapa kalian bisa sekolah sekarang? Ini tidak lepas dari perjuangan beliau. Maka harus berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap pahlawan nasional kita yang sudah memperjuangkan pendidikan sebegitu hebatnya waktu itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang saya mau dengar dulu kan tadi udah bilang kalau kalian sedang semangat ya. Ya. Tuh, jadwalnya masih ingat kan? Belajar fisika? Pasti bisa. Nah, seperti biasa kalau mulai pembelajaran kita tebak-tebakan dulu kan biasanya. Nah, yang bisa jawab tebakannya silakan acungkan tangan. Ada nggak yang masih ingat tebakan pertama? Ada berapa jenis klasifikasi zat? Anak dulu. Ada 3, ada zat cair, zat padat, dan gas. Oke. Pertanyaan kedua atau tebakan kedua. Kalau ditinjau dari susunan partikelnya, silakan diurutkan dari ketiga zat tersebut, mulai dari yang paling rendah. Farel. Gas saya pakai. Gas, cair, padat. Betul? Setuju ya, Nay? Betul. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu yang paling rendah. Penting disebutkan pertama kali kan? Iya. Yang akan kita pelajari hari ini gas yang ideal. Apa itu gas ideal? Akan kamu temukan jawabannya setelah mempelajari pembelajaran hari ini. Nah, jadi ini dia tujuan pembelajarannya. Bisa dicek. Yang pertama kita akan mengidentifikasi apa sih sifat-sifat gas ideal itu. Nah, yang kedua, menganalisis hubungan tekanan dan volume gas ideal pada ruang tertutup bersuhu tetap. Nah, kalian ingat-ingat ya. Yang ketiga, menganalisis hubungan volume dan suhu pada tekanan tetap. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hubungan tekanan dan suhu jika volumenya ya tetap. Nah, dari keempat ini nanti kalian akan dapat menerapkan hukum-hukum gas ideal itu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keadaan gas. Bisa dipahami tujuannya? Bisa. Jadi kita punya
gunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah penerapan beberapa alat masak. Nah, kalau hari raya biasanya kalian masak daging kan? Iya. Ada banyak jenis panci kan dalam dunia berdaging. Iya. Ada presto. Ini Bayu bilang ada presto. Nah, itu merupakan pemanfaatan dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi Bu, gimana Bu pembelajaran hari ini? Ini gambaran umumnya. Yang pertama, sebentar lagi Bu Yuna akan tanyakan dan kamu harus dapat mengidentifikasi masalah. Setelah itu, masalahnya itu akan kita pecahkan. Gimana cara memecahkannya? Melalui penyelidikan. Seperti biasa belajar kolaborasi ya. Nah, kalau udah penyelidikan, hasilnya akan kalian presentasi. Setelah dipresentasikan, kita akan bermain game melalui quiz. Aplikasi yang akan kita pakai nanti udah punya pakai data? Iya. Apa Bu yang dinilai? Nah, selama pembelajaran kalian itu akan dinilai oleh Bu Yuna. Pertama sikapnya, ada religius, gotong royong, start pendidikan, sama kejujuran. Tuliskan apa adanya hasil percobaan yang kalian dapatkan. Kemudian yang kedua, keterampilan. Keterampilannya ngapain Bu yang dinilai? Saat Bu melakukan percobaan dan saat berkomunikasi waktu presentasi. Karena kalau dari pembelajaran kemarin kalian udah bagus banget diskusinya, dipertahankan atau ditingkatkan. Nah, kuisnya untuk apa? Evaluasi diri kita sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari. Nah, sekarang Bu Yuna sebelum masuk ke kegiatan inti akan melakukan pengecekan gimana sih seberapa jauh sih pengetahuan awal kalian tentang materi hari ini. Ini berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari waktu SMP. Tuh, baca yuk. Saatnya memilih. Memilih apa Bu? Kalian cuma cukup jawab benar atau salah. Yang pertama, jangan lupa acukan tangan. Benar atau salah? Gas yang dipanaskan akan mengalami penyusutan volume. Oh ini, ya apa Rel? Benar atau salah? Salah. Harusnya gimana? Gas yang dipanaskan harusnya kenapa? Berkembang atau volumenya bukan menyusut, harusnya bertambah. Atau biasa disebut kemarin itu memuap. Jadi yang ini kalau Bu Yuna bacakan, gas yang dipanaskan akan mengalami penyusutan volume. Benar atau salah? Salah. Jarak antar partikel suatu benda yang dipanaskan semakin jauh atau merendah. Bagus. Benar. Benar atau salah? Benar. Yang ini materi kelas 10. Ada 3 jenis tumbukan: lenting sebagian, lenting sempurna, tak lenting sama sekali. Apa Rel? Benar. Ada itu Pak? Ada ragu. Ya. Apa kalian salah itu udah apa? Sekarang kita ulang ya. Terdapat 3 jenis tumbukan: tumbukan lenting sebagian, lenting sempurna, sama tak lenting sama sekali. Benar atau salah? Berita tadi di kegiatan tadi, tebak-tebakan yang benar salah ini diingat-ingat karena itu pengetahuan awal yang harus kalian miliki agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, yuk kita jawab bareng-bareng. Mari kenali dulu apa sih nama-nama alat-alat yang ada di gambar. Satu, apa tuh? Apa? Loyang. Loyang itu apa biasanya? Biasanya dipakai kalau bakar sate tuh. Bakar daging atau kambing. Nomor 11. 9 apa namanya? Buat apa kalau pakai teflon? Berkembang kan ternyata dulunya pagamnya pakai garing-garing, sekarang udah bisa tuh pakai nomor 6. Atau juga bisa sekarang pagamnya pakai teflon. Berarti alat masaknya juga berkembang. Kalau gitu akan kita bedakan perkembangan alat masak. Yuk perhatikan dan mari kita lakukan perbedaannya. Yang ini sama-sama panci sebenarnya. Nah, kalau yang gambar atas itu panci apa? Biasa. Nah, sekarang yang ini namanya presto.
waktu yang singkat. Oke, jadi mengapa kalau pakai panci presto makanan menjadi lebih cepat lunak dalam waktu lebih singkat? Jadi lebih sebentar ya. Yang akan kita pecahkan, punya masalah yang akan kita pecahkan melalui kegiatan penyelidikan dengan percobaan melalui simulasi. Nah, untuk kelompoknya kita masih tetap pakai kelompok yang seperti pertemuan kemarin. Masih ingat ya anggotanya? Silakan duduk bersama kelompoknya. Lalu masing-masing perwakilan ambil LKPD. Sekarang aksi speknya udah dapat di scan melalui di akun yang ada di LKPD. Ada di akunnya semua? Silakan cek. Kalau ada pertanyaan kalian ajukan tangan, nanti Bu Juna datangin ya. Simpan linknya. Mau bento kan terus. Sedangkan terus jajal sekalian gasnya. Tak. Aku udah bisa ngomong tangannya. Jadi lakukan percobaan pertama dulu ya. Untuk keterangannya kamu bisa cek di sini. Nah, Juna ini gimana? Nah, si petnya udah keluar. Ini adalah petunjuk. Ada bagian-bagian di sana ya, ada komponen nomor 1 sampai nomor 6 ini. Coba dicek. Ada nomor 1 kan? Terus ini nomor Di setting sampai jadi gitu. iya. Ini kamu melakukan kegiatan berapa? Satu. Kalau ada masukan daftar, terus bacalah nilai tekanan pada tombol 6 udah dibaca. Berapa tuh? Sekarang kita lihat VPT, mana yang tekanan, mana yang volume, mana yang suhu. Yang volume gimana? Apa Bal? Tekanan yang T. Ini apa Bal? Ini? Yaudah, ini yang dibuat tetap apanya Bal? Temperatur, dengan suhunya. Atau boleh diisi ini. Terus ini. Sekarang kamu itu udah sampai yang ketiga, tinggal dibaca. Tuh tekanannya berapa? Nah, jadi nilainya berapa? 7,8 Ini berbanding lurus apa terbalik? berbalik. Paham? Ininya dulu baru bisa dipencet. Oh iya. Ini jadi yang di bawah juga ada usulnya. Depan mic-nya tetap ya ini ya. Iya untuk kalau Juna mau tanya. Iya. Coba yang bawah. 38,4 dibagi 6. Ya, jadi kamu udah berhasil buktikan. Katanya kan konstan. Iya. Itu maknanya si gaya kalau menerapkan ini. Jadi kalau dari unsur ini salah satu tidak diketahui, kamu bisa pakai rumus dibandingkan aja. Iya. Ada juga keadaan yang udah tambah tiga. Kamu keadaannya hasilnya kan sama. Ini 600 ini aturlah suhu menjadi 600 kali pembuli panas. $600 pas dulu.
Kalau dari semua kelompok sudah selesai percobaan? Sudah. Dulu, ini kelompok berapa? 6 sudah. Kelompok 5? Sudah. Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. 7? Keras sudah belum tuh? 8? Sudah. Sudah. Oke, jadi semua kelompok sudah. Sekarang bikin apa tuh dulu ya? Pisaunya makan nasi. Waktunya presentasi. Presentasi dulu kelompoknya si Farel, mungkin bisa. Kita mulai awal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang percobaan. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ke rumah Anya. Di sana ketemu sama Tesi. Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 siap untuk presentasi. Oke. Untuk memulai, beban lurus karena kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya suhunya itu 300 Kelvin awalnya, kan 300 lagi lebih daripada 600. Kalau misalnya tekanannya dikasih 19,5 ampere, volumenya itu hanya 6. Maka tetapi kalau misalnya suhunya itu 600 Kelvin dan tekanan yang diberikan sama, kalau misalnya 13,5 ampere, menghasilkan panjangnya 12 mm atau 12 cm. Banyak boleh. Bukan dari hasil percobaan dulu, main berapa kali lipat, volumenya, suhunya jadi berapa kali lipat. Nah, yang terakhir ini juga dapat kita lihat berarti untuk kenaikan suhunya kalau misalnya dikalikan 2, dikali lipatan 2, 300 kali lipat 2-nya itu 600, menghasilkan volumenya juga berkali lipatan 2. Kalau misalnya yang awalnya 6 jadi berubah lipatan 2-nya 12. Tanya Inkul, apa kelompok lain juga sama dengan kalau teman-teman gimana? Atau ada yang kelipatannya beda? Kalau aku sebutkan kelipatan 2 ya. Ada kelompok lain yang bukan kelipatan 2 punya saya dulu gitu. Ini kelipatan berapa? Kelipatan berapa ini? Ada yang beda nih, coba dicek. Silakan dibacakan di. Volume sebelumnya itu 10, terus volume sesudahnya 12. Tekanan sebelumnya itu tekanan sebelumnya itu 11,7, terus tekanan sesudahnya 11,7. Sama. Iya. Itu Suhunya yang sebelum 300, yang sesudah 600. Itu punya kelompok ini. Ditahan dulu ya. Gimana kelompok Anda tadi beda ya? Beda. Silakan. Volumenya itu awalnya 10, sesudahnya itu 15, tekanannya 11,8 sama sebelum dengan sesudah. Kemudian untuk suhu 300 dan sesudahnya itu 450. Ya. Karena di aplikasinya nggak cukup, nggak bisa sampai Kita 600. itu ikut dari tadi arahannya Wujuna. Iya. Kita disuruh tulis seadanya. Nah, jadi kan kita tuh naikkan suhunya harus sampai 600. Tapi setelah kita coba, ternyata pertambahan volume itu cuma stop di 15, nggak bisa nambah. Dan di 15 itu saat kita naikkan suhunya itu hanya sampai 450. Makanya kita tulis 450. Nah, untuk mengecek dulu lalu yang mana? Kenapa semua kelompok ini agak beda-beda ya? Nah, tadi yang sama ini sama kelompoknya Rimbi, terus Anda beda sendiri, yang di depan juga beda. Sama ini sama Anda. Nah, sekarang cek dulu gimana rumus yang kalian rumuskan. Rumusnya. Nah, kalau misalnya dari Charles itu rumusnya tuh ketemu dia tuh membaca rumus akhirnya ketemu V per T sama dengan konstan atau V
V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dengan V itu dapat kita ketahui sebagai volumenya, dan T itu suhu, dan V per T itu sama dengan konstan ataupun sama. Nah, kalau gimana cara ngeceknya kalian tuh bener atau enggak sih gitu kan? Dan caranya tuh masukin rumusnya aja, V per T. Kita bisa mulai di sini. V pertama kita pakai yang sebelumnya, V-nya 300, V-nya 6. Terus D-nya 300, berarti 6 per 300 itu berapa? Ya, dihitung dulu bareng-bareng. 0,02. Di sini kan V1 per T1, V2 per T2 biar sama. Kalau misalnya sama, berarti benar gitu. Terus yang sesudahnya V-nya V2-nya 12. Terus T2-nya 600. 12 per 600 Hasilnya 0,02. Berarti benar kan rumusnya, yang V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi terbukti kalau misalnya hasil pengematannya nih benar gitu, sesuai dengan hukum Charles. Nah, coba sekarang cek kelompok yang beda dari Farel sama Arimbi. Kalau dibagi hasilnya apakah sama? Beda. Jadi percobaannya belum tepat ya. Coba kita cek percobaannya Analis sama Chelsea atau Avi sama Adi. Kalau dibagi hasilnya berapa? 0,03. Yang bawah 0,03. Nah, jadi kelompok Anda benar apa enggak? Benar. Kelompok Avi juga benar ya. Nah, ini kelompok Arifi dan Farel masih kurang tepat. Nah, kenapa Bu? Sebenarnya kalau tadi Bu Juna lihat suhunya tuh bisa dinaikkan sampai 600. Tapi maksimal alat percobaan atau pendeteksi volumenya maksimal sampai 15 aja kan. Sebenarnya kalau dia bisa nembus, dia akan nembus. Harusnya volumenya masih bisa lebih besar. Nanti dicoba lagi saat menyentuh maksimal volumenya jadi 15. Berapa sih suhu yang ditunjukkan? Jalan-jalan menginjak bumi. Kalau terbang menginjak awan. Sekian presentasi dari kami. Ayo semua tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kali ini dan juga solusi dari permasalahan. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ivana Krisdamayati, nomor absen 15. Saya Putri Delia Suwono, nomor absen 28. Saya Putri Eka Agustin, absen 34. Nah, yang pertama kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kali ini dari beberapa rumus, yaitu yang pertama dari hukum Boyle. Nah, dari hukum Boyle yang kalian ketahui apa aja teman-teman yang tetap nih? Selanjutnya dari Charles. Oke, jadi solusi permasalahan pada kali ini yaitu Jika saat masa ada di tempat guna, maka gunakanlah listrik. saya kasih Testo. Terjadi karena tubuh kristal rapat dan kuat. Jadi ketika dipanaskan suhu air di dalam makin tinggi, maka uap air yang dihasilkan lebih banyak. Tekanan uap air makin tinggi di dalam kristal. Sehingga saat tekanan tinggi memaksa cairan di dalam kristal bisa masuk ke dalam daging, sehingga daging menjadi lebih empuk dan teori ini diteruskan oleh G. Yaitu volumenya yang tetap. Coba ya dianalisis. Dan ini merupakan proses. Menurut kelompok Ivana, kelompok berapa? 2.
lusa. Amati presto. Yuk, bayangkan presto. Presto. Nah, presto itu ciri-cirinya tertutup rapat. Ya. Ketika tertutup rapat, maka apanya yang tetap harusnya? Volumenya. Nah, kalau volumenya tetap, berarti kita akan meneliti besaran apa? Besaran, tekanan dan suhu. Nah, sekarang kita coba cek yang dituliskan Ivana tadi namanya gaya lusak ya? Iya. Menurut kalian benar atau salah? Ini merupakan penerapan gaya lusak? Benar. Nah, ketika dipanaskan, suhunya jadi kenapa? Suhunya merenggang, suhunya naik. Ketika suhunya naik, tekanannya kenapa tadi? Lebih besar. Nah, ketika tekanan besar, maka dia akan masuk kata Putri ke dalam daging. Karena tidak bisa keluar, terpaksa harus menekan yang ada di dalam presto itu, sehingga dagingnya menjadi lebih lunak dan cepat matang. Nah, tadi Bu Juna ada pertanyaan di kelompoknya siapa tadi? Bu, itu ada yang bunyi Iqbal tadi ya? Ya. Gimana Bang tadi pertanyaannya Bang? Kalau masak pakai presto itu gimana? Kelompoknya Iqbal tadi. Bunyi loh. Kenapa kalau sudah hampir masak itunya bunyi? Ada bunyi kan ya? Pernah nggak masak-masak? Ya. Kenapa bunyi itu? Sapu ya, bunyi sapu. Kan ini gini, kamu tahu kan Bang, kayak presto tuh kan tutupnya kuat sama rapat. Ya. Jadi uap yang di dalam presto tuh nggak bisa keluar. Nah, si kentolan-kentolan itu nanti panas. Itu kan ada lubang-lubangnya Iya. beberapa. Nah, uap-uapnya apa? Tadi bener. Gas-gasnya itu kan keluar. Jadi Jadinya dilonggarin atasnya. Ini muter itu keluar Iya. Kalau kan itu nggak diangkat, kamu langsung buka. Ya itu langsung. Akhirnya aku tadi Anak-anak untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian, kalian bisa join dulu di gamenya. Ya, cek pemahamanmu sejauh apa tentang pembelajaran. Sudah ya? Dia udah tahu. Ini aku kerja ini. Itu pertanyaannya di atas.
Iya. Sudah terlanjur menjawab. Benar benar. Siapin tepuk tangan yang keras untuk juara kita. Belum. Iya benar. Juara 3 ada. Pembelajaran kita dan kalian bisa mengecek sejauh mana pemahaman kalian tadi. Jawaban kalian kan langsung muncul tadi pembenarannya ya. Benernya berapa? Kalau masih 50%, 5 dari 10 berarti pemahamannya masih 50%. Dan sekarang kita udah tiba di akhir pembelajaran dan akan menyimpulkan. Tadi tujuan pembelajarannya ada berapa? Ada yang masih ingat? 5. Nah, kita akan meneliti hubungan besaran kan ya? Ada berapa besaran tadi? 3. Pertama menganalisis hubungan tekanan dan volume. Ada yang bisa menjelaskan? Hubungan itu yang gimana Bu? Berbanding apa? Hubungan tekanan dan volume. Bagas, silakan. Tekanan dan volume itu Sebentar dulu, ada yang nyusul. Oh udah. Ya, Bagas, silakan. berbanding terbalik dengan tekanan. Volume berbanding terbalik dengan tekanan. Oke, dulu ya. Yang kedua, menganalisis hubungan tekanan dan suhu. Ada nggak yang bisa menjelaskan? Api ya, duluan. Baru silakan. Tekanan dan suhu berbanding lurus. Yang terakhir, hubungan apa berarti? Yang volume dan suhu. Iqbal. Berbanding. Oke, yang main itu dari awal, bentar lagi silakan setor buku Alumni Staples. Nah, tiba saatnya karena kita sudah bisa menyimpulkan untuk merefleksi proses pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa kalian menyukai pembelajaran hari ini? Apa yang kalian suka? Satu anak, silakan siapa yang mau menjelaskan. Yang buat saya suka adalah saya tunjuk. Vivi belum. Vivi, kenapa suka pembelajaran hari ini? Karena pakai Oh, karena pakai pen. Terus ada lagi karena pakai kalian suka nulisnya. Jadi pelajaran berikutnya mesti sering pakai nulis ya. Tapi setiap kalian sukai, kadang-kala ada kesulitan yang kita hadapi kan. Nah, kesulitan apa yang paling bikin kalian kesal hari ini? Pas pakai pen layarnya kan kecil. Ya sudah. Jadi untuk perbaikan selanjutnya mungkin kalau misal kita akan pakai pen bisa pakai laptop mungkin nanti ya. Kalau nggak punya bisa pakai punya beli. Dan terus pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan untuk pertemuan berikutnya? Nah, semester depan semester depan itu tentang gelombang. Bisa nih sekali kali kita laut sama pantai. Iya, apa yang kita dapat hari ini jangan dilupakan. Pembelajaran ini dijadikan bermakna. Terus aplikasikan, beritahu orang sekitar manfaat panci presto. Terus meletus bisa kalian jelaskan secara ilmiah. Bukan cuma katanya, kalian karena udah bisa melakukan pendidikan. Ini itu saja pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan semester depan. Nah, ini adalah pertemuan terakhir. Habis ini kita liburan ya. Hadir dengan semangat yang baru. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran. Saya mau pimpin doa dulu, tapi kok diwakili ketua kelas. Ada ya, ketua kelas. Silakan Mbak. Mbak bisa maju. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan.